Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Kak. Oke, jadi kita mulai aja ya. Yang lain mungkin nanti bisa menyusul. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya di hari weekend ini untuk membantu saya dalam penelitian saya, ya. Jadi teman-teman pada saat ini teman-teman menjadi bagian dari penelitian saya, yaitu teman-teman kemarin sudah mengisi kuesioner yang sudah saya berikan di minggu-minggu sebelumnya, dan pada saat ini eh, saya akan melaksanakan metode penelitian yang namanya FGD, di mana FGD ini merupakan singkatan dari Focus Group Discussion. Jadi ini merupakan metode pengumpulan data kualitatif teman-teman yang dimana ini melalui diskusi terarah dan terstruktur yang melibatkan sekelompok kecil berupa 6-12 orang yang nanti akan diminta pendapat oleh saya dari teman-teman mengenai uh, kuesioner yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Jadi di sini judul penelitian saya uh, tentang peer teaching ya teman-teman. Jadi peer teaching dalam pemahaman materi klinis teman-teman. Jadi apakah peer teaching ini bermanfaat pada pembelajaran terlebih khusus untuk pemahaman materi klinis di teman-teman. Jadi menjadi catatan teman-teman untuk peer teaching untuk materi klinis ini yang saya maksud yaitu pembahasan mengenai suatu kondisi penyakit ya yang meliputi baik definisi epidemiologi, etiologi, gejala klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, diagnosis, dan tata laksana. Jadi ketika sebentar ada beberapa pertanyaan yang mengatakan tentang materi klinis, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata materi klinis, di mana materi klinis itu mencakup hal-hal yang tadi. Hal-hal tadi itu ada di peer teaching ya. Biasanya di peer teaching kita bahas baik setiap penyakit itu baik definisi, etiologi, epidemiologi, pemeriksaan penunjang, gejalanya, tata laksana sampai uh, menegakkan diagnosisnya. Oke. Jadi teman-teman untuk penelitian saya ini nanti untuk data-data dari teman-teman semua tidak akan saya masukkan ya. Jadi aman untuk penelitian saya. Jadi aman ya teman-teman. Sebelum saya lanjut, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Kak. Oke, jadi nanti sebentar teman-teman saya akan memberikan pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan yang nantinya saya akan meminta pendapat teman-teman, baik pengalaman teman-teman ketika mengikuti sesi peer teaching ya, pengalaman pribadi teman-teman, apa yang teman-teman rasakan, terus menurut teman-teman peer teaching ini seperti apa. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada teman-teman. Oke, nanti sistemnya bergantian ya teman-teman ketika saya menyebutkan satu pertanyaan, nanti akan diberikan kesempatan kepada satu-satu orang untuk dapat memberikan pendapatnya masing-masing. Oke, kita mulai ya. Jadi, pertanyaan pertama, apakah peer teaching ini membantu teman-teman dalam memahami konsep suatu kondisi penyakit dengan jelas? Oke, mungkin dari uh, Bernandus dulu. Mungkin dari saya sih itu cukup membantu untuk mengetahuinya sih. Tapi boleh diulang terlebih dahulu pertanyaannya tadi. Oke, jadi pertanyaannya, apakah peer teaching ini membantu teman-teman dalam memahami konsep suatu kondisi penyakit dengan sangat jelas? Kalau Kalau membantu, untuk saya, ya, pendapat saya membantu. ya Ya, alasan. karena alasannya saat berteaching dia memberikan kayak apa gitu. Kalau misalnya seperti penyakit ini untuk di definisinya, secara epidemiologi, etiologi, dan bagaimana dia terjadi itu membantu saya dan juga itu cukup jelas. Tapi
mungkin ada beberapa dari tim kita yang kelompok yang mungkin masih kurang, tapi bisa juga ada yang sangat jelas sudah mengerti, seperti itu. Oke, jadi, sebagian besar bahwa peer teaching ini membantu Elo ya dalam, memahami konsep suatu kondisi penyakit, gitu. Iya. Oke, terima kasih Elo. Selanjutnya, Kyrie. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk, pengalaman pribadi setelah melewati beberapa blog sebelumnya dan sudah banyak pengalaman ya mengikuti peer teaching. Kalau untuk, peer teaching sejauh mana bisa membantu untuk mengetahui tentang berbagai penyakit untuk dipelajari, sebetulnya sangat sangat membantu dan, menurut saya lebih dibandingkan dengan seperti tutorial ataupun yang lain, peer teaching lebih benar-benar mendalami, materinya benar-benar mendalami karena pada saat kita peer teaching kan sudah ditentukan, materi yang disediakan seperti misalkan kita hanya benar-benar fokus saja kepada salah satu penyakit dan itu benar-benar kita cari dari definisi sampai dengan differential diagnosisnya. Dan itu menurut saya sangat-sangat, membuat pemahaman yang lebih melekat ya di pikiran. Soalnya, sistemnya bukan menghafal tapi dimengerti gitu. Oke. Seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kyrie. Selanjutnya Dira. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Kak Felix. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau ditanya apakah benar-benar memahami kalau dibantu dengan metode peer teaching ini, jawaban saya sebenarnya lebih ke arah selektif, Kak. Karena kan memang metode kalau untuk metodenya, bagi saya sendiri memang sangat membantu, tapi tergantung lagi dengan siapa yang akan mempresentasikan. Karena terkadang beda presentan itu, beda kedalaman materi atau beda cara penyampaian. Ada beberapa presentan yang ketika menyampaikan materi di saat peer teaching itu benar-benar bisa saya tangkap, bahkan, kayak saya berani untuk mengutarakan pertanyaan karena saya merasa bahwa penyampaian yang disampaikan atau cara penyampaian serta materinya itu cukup menarik. Cuman memang ada beberapa persentan yang ketika dia menyampaikan materi itu menurut saya, masih kurang, sehingga kurang bisa saya pahami secara dalam, makanya jika memang presentan ini sudah selesai melakukan presentasi di peer teaching, nanti saya akan mencari materi secara mandiri. Jadi kalau memang ditanya apakah bisa, membantu mengerti dengan sangat, jawaban saya tidak terlalu, tapi bisa memberikan saya gambaran terkait penyakit itu sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Dira. Selanjutnya Zara. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Felix. Ya, eee, izin untuk, menjelaskan kalau menurutku untuk peer teaching sendiri sejauh ini, sama seperti yang lainnya ada plus minusnya, yaitu plusnya adalah memberikan gambaran terhadap, teman-teman semua terkait tentang, apa ya, fenomena atau penyakit yang ada. Mungkin kalau misalkan seberapa membantu, menurutku tuh belum, kurang kurang banget karena apa, karena yang dipaparkan itu hanya gambaran-gambaran saja gitu. Jadi selebihnya mahasiswa itu sendirilah yang mencari tahu seberapa dalam materi itu harus bisa tercapai dengan, mmm, LO-nya dari dosen-dosen itu sendiri. Kita sebagai, mahasiswa pun tidak serta-merta hanya menjelaskan oleh teman-teman yang presentasi saja, kita harus mencari lebih dalam, itu sih. Mungkin sebagai, mahasiswa juga kita lebih effort lagi kalau, untuk mencari materi gitu. Jadi nggak apa ya, nggak cuman ngelihat, materi ini yang udah dijelasin, cuman stop gitu aja, jadi nggak boleh seperti itu, gitu. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Zara. Selanjutnya Manuela. Oke Kak Felix, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya peer teaching itu, sangat membantu ya, terutama, apa ya, kan kita biasanya dikasih SKDI gitu kan terkait, apa namanya,
list-list per-teaching-nya itu. Jadi kayak saya benar-benar misalnya kalau yang SKD 4 benar-benar fokus ke situ. Terus juga, teman-teman yang biasanya menjelaskan itu menurut saya sudah, apa ya, bisa menggambarkan materi tersebut, tinggal balik lagi bagaimana caranya kita mau mendengarkan dan juga mau, mencari tahu lagi lebih lanjut, gitu sih, Kak. Kalau dari saya sejauh ini membantu. Oke, terima kasih, La. Selanjutnya Joa Queen. Kak. Iya. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya terlebih dahulu. Kurang lebih sebenarnya sama dengan Kak Dita, Kak. Jadi, dalam hal ini harus dibagi 2 kondisi saat saya sedang presentasi dan saat saya mendengarkan presentasi. Sebenarnya kalau pada skenario pertama yang saya mempresentasikan, itu sangat membantu saya, Kak, karena dalam hal ini dipacu untuk mempersiapkan teaching dengan benar karena, kita akan kita akan ada di situasi, diskusi dengan orang lain sehingga diperas untuk bisa menyiapkan materi itu dengan baik dan menurut saya pengalaman yang, kita harus juga lebih lebih, harus lebih dalam lagi untuk menyiapkan materi dan itu sangat membantu saya. Namun pada skenario kedua di mana orang lain yang menyampaikan itu kepada kita, ada ya seperti yang Kak Dira, ada yang bisa bisa mempresentasikan itu dengan baik, namun ada juga yang menurut saya kurang mengerti dengan apa yang diajarkan sehingga saya harus mencari materi itu lebih lagi. Ya, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Joa. Selanjutnya Tiara. Oke, terima kasih, Kak Felix atas oke. Jadi kalau menurut, saya sendiri, kalau dari aku sendiri sih untuk peer teaching ini, cukup membantu ya, karena emang, dari peer teaching ini bisa memahami, setiap klinis gitu. Jadi kayak setiap penyakit tuh aku bisa, mahaminnya gitu, dinilai dari SKDI-nya juga sih. Terus juga terus juga tadi hampir sama sih kayak yang penjelasan Dira. Jadi biasanya kalau dari aku sendiri, dilihat dari temen-temennya juga gitu, cara penyampaiannya. Jadi kan emang tiap orang tuh pasti beda gitu ya penyampaiannya. Dan itu juga yang bikin aku, kadang bisa mengerti gitu di si peer teaching ini, kalau di sini kurang, kayak gitu. Dan juga dari aku sendiri sih, selain dari peer teaching mungkin setelah peer teaching gitu ya, gimana aku cari tahu atau lebih memperdalam materinya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Tiara. Selanjutnya Angel. Oke, makasih Kak Felix untuk kesempatannya. Menurut aku, peer teaching ini salah satu metode pembelajaran yang membantu diri kita sendiri juga untuk improve ya. Maksudnya kan itu bukan hanya kayak kita cari materinya sendiri, tapi kita berusaha untuk jelaskan ke orang lain seperti itu. Jadi melatih kita untuk bagaimana cara memberikan informasi yang baik ke orang gitu ya. Terus juga mungkin minusnya karena peer teaching ini patokannya cuma satu orang ataupun beberapa orang dengan satu topik, jadi kita tuh, mencari sumber informasinya ya di orang-orang itu aja gitu kadang-kadang. Belum bisa berusaha untuk cari informasi yang lebih akurat lagi, karena mungkin kan beberapa orang yang dalam presentasinya ada yang nggak akurat informasinya atau kurang jelas gitu. Tapi kita kadang-kadang malas gitu untuk cari tahu, ya patokannya cuma di orang-orang itu aja sih, gitu. Oke. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya Yosi. Halo. Yosi belum ada suara. Belum ada suara, Yos.
Oke, eee, mungkin ke Aris dulu. Oke, terima kasih Kak Felix. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Oke, menurut saya untuk peer teaching sendiri, pertama sebagai presentan dulu itu sebenarnya membantu karena, sebagai presentan tuh kita dipaksa untuk, bagaimana cara mengajarkan ke teman-teman dengan bahasa yang, bisa dimengerti, yang mana juga itu di saat yang tidak sama juga, menguji pengertian kita mengenai suatu konsep atau penyakit sehingga itu membantu kita untuk lebih mengingat materi dan juga, mmm, lebih, mengerti, seandainya ada plus minus pada, penjelasan kita. Dan yang kedua itu adalah karena yang menjelaskan sendiri itu adalah teman sebaya, itu, kurang lebih bahasa yang dipakai agak sederhana sehingga sebagai, mahasiswa kita juga lebih gampang mengerti dibanding kalau dosen yang terkadang bahasanya terlalu expert untuk digunakan. Lalu yang ketiga itu, karena penjelasannya ada spesifik terhadap suatu penyakit atau suatu konsep, itu bisa membantu kita lebih memahami secara holistis, suatu konsep atau suatu penyakit seperti itu. Itu aja dari aku, Kak. Oke, terima kasih Aris. Selanjutnya Destiny. Permisi Kak, apakah suara aku kedengeran? Kedengaran deh. Nah, kalau dari aku sendiri, aku merasa kurang lebih jawabannya, seperti tadi ya. Dia depends-nya itu dari orang yang melakukan presentasi. Nah, karena kalau misalnya dari, kita sendiri seperti yang udah dibilang Aris tadi, kita tuh biasanya cuma fokus ke satu materi. Jadi kalau misalnya suatu saat kita akan ujian, materi yang udah pasti kita bakal review, dengan waktu lebih singkat itu ya materi kita sendiri, abis itu kita move ke materi, teman-teman kita yang lain. Dan struggle-nya itu dia dimulai kalau misalnya pas kita review, materi teman-teman kita yang lain, itu tuh biasanya ya depends on the presenter itu sendiri. Dan juga, sebenarnya kalau misalnya buat exposure dari materinya oke, karena kan biasanya yang dikasih ke kita itu yang keluar di ujian ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang, menjelaskan juga kayak tidak mencakup semuanya yang butuh kita ketahuin, jadinya memang, 2 kali kerja gitu. Kita harus cari, lebih dalam, tapi 2 kali kerjanya itu kadang kalau misalnya ada misinformasi harus dilurusin. Dan juga, biasanya kalau dari peer teaching itu sendiri selain pemaparan materi, biasanya, diskusinya itu kurang jalan, gitu. Eee, Terima kasih. oke, terima kasih Destiny. Terakhir Yosi. Oke, maaf. Kalau dari aku sendiri, peer teaching itu ya cukup membantu ya, tapi, as personally buat aku itu kurang efektif karena aku tipe orang yang harus belajar sendiri dan, maksudnya aku yang cari materi itu sendiri. Jadi kalau ada persenannya mungkin peer teaching buat aku tuh, cuman 30% dan belajar sendiri, sisanya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Yosi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab untuk pertanyaan pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman, apakah, diskusi dengan teman sebaya ini ya sesama kita ya, teman sesama kita, itu membuat pembahasan suatu kondisi penyakit itu lebih mudah dipahami dibandingkan pembelajaran konvensional. Jadi pembelajaran konvensional itu kayak dosen yang, memberikan materi ya, dibandingkan dengan PTC ini kan sesama kita. Kalau pembelajaran konvensional nanti dosen yang memberikan materi ke kita, seperti itu. Apakah teman-teman, merasa untuk diskusi dengan sesama kita itu lebih, membantu ketika kita memahami suatu kondisi penyakit atau sebaliknya, baik pembelajaran konvensional? Oke, mungkin dari Aris dulu. Oke, terima kasih, Kak. Kalau untuk saya sendiri, apakah diskusi dengan teman sebaya itu efektif? Sebenarnya tergantung dengan siapa saya diskusinya. Mhm. Kalau biasanya, orang yang, mengerti materinya
pasti untuk diskusinya sendiri efektif karena dari dia sendiri bisa menjelaskan, Jelaskan. materi yang dia, pelajari dengan lancar. Tapi kalau seandainya mungkin diskusinya dengan seorang teman yang, maaf kurang mengerti materinya, itu terkadang dia sendiri kalau menjelaskan itu agak muter-muter dan juga, kadang ada, materi yang kurang lengkap untuk dijelaskan. Jadi kalau dari saya sendiri tergantung dari orangnya, Kak. Oke, terima kasih Aris. Selanjutnya, Destiny. Oke, apakah suara aku kedengeran, Kak? Kedengaran. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri nih, yang aku dapat selama ini, kalau misalnya dalam Temes PT, sebenarnya menurut aku dengan pembelajaran konvensional ya mirip-mirip aja. Biasanya teman kita, maju untuk mempresentasikan satu materi yang mereka dapat. Tapi sebenarnya menurut aku, kalau misalnya dalam PBL itu contohnya apa? Yang ditarik itu bukan hasil diskusinya, tapi proses berpikirnya untuk menjelaskan apa yang kita coba cari tahu. Contoh kita mau menjelaskan kayak soal sebuah penyakit, tapi menurut aku yang membuat nangkep ke aku personally itu dimana teman-teman itu kayak diskusinya itu aktif untuk berpikir dalam bentuk kayak ya dalam bentuk contohnya itu kayak PBL. Jadi kalau misalnya di PT itu menurut aku malah mirip-mirip aja dengan konvensional gitu. Karena ya di kasus aku juga dari apa yang aku dapat kalau pas PT itu malah diskusinya kurang jalan karena jatuhnya kayak kuliah biasa tapi bedanya yang presentasinya ya teman kita aja gitu. Iya. Thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya Yosi. Kalau dari aku sendiri, diskusi itu sangat bermanfaat ya, apalagi kita bisa, maksudnya kayak aku tuh belum tentu, mengerti semua pembelajaran, terus pasti dong aku nanya yang menurut aku kemampuannya lebih dari aku. Nah, dia tuh menjelaskan maksudnya kalau berdiskusi sama teman sebaya itu, bisa mempermudah pengertian kita gitu dibanding dari kalau misalnya si dosen yang ngajarin kita. Jadi menurut aku sih diskusi bareng teman sebaya itu oke banget. Oke. Baik, terima kasih Yosi. Selanjutnya, Tiara. Ya, terima kasih Kak Felix. Kalau dari aku sendiri, menurut aku diskusi juga memang baik sih kalau untuk menurut aku, karena memang kalau untuk diskusi antar teman itu menurut aku lebih memudahkan kita buat bertanya aja gitu ya, bertanya terus juga lebih bikin paham gitu mungkin kalau dari teman dibanding ketika bertanya langsung sama dosen seperti itu. Terima Oke. kasih. Terima kasih Tiara. Selanjutnya Ella. Baik Kak Felix, kalau dari saya sendiri kalau untuk peer teaching setuju juga sama teman-teman ya. Jadi lebih ke kalau saya tuh mudah untuk bertanya sama memahami karena merasa bahwa bertanya ke teman jadi lebih mudah paham gitu. Tapi balik lagi kayak tergantung tanyanya ke siapa gitu. Biasanya lebih ke kayak orang yang saya anggap memang sudah punya pengetahuan di situ baru tanya gitu. Terus kalau untuk kayak yang dari dosen sendiri memang kayak lebih dalam, maksudnya karena mungkin emang expert di situ. Jadi kalau tanya tuh apa ya, penjelasan yang diberikan juga lebih lebih jelas gitu loh. Cuman mungkin lebih sungkan aja sih kayak gitu kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ella. Selanjutnya Angel. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku tipikal orang yang suka diajarin sama teman ya. Jadi lebih gampang aja nyerap materinya dibanding kalau misalkan aku diskusinya sama dosen. Karena dosen kan kalau kita misalkan tanya biasanya bersifat judge gitu kan, kayak oh, kamu belum belajar nih berarti, atau enggak kayak kaku gitu saat kita tanya. Jadi nggak leluasa. Kalau sama temen tuh gimana ya, kayak nggak bakal dijudge ataupun nggak bakal capek untuk ngajarin menurutku ya. Soalnya ya teman-teman sekitar juga mendukung kalau misalnya aku belum tahu, jadi dijelasin sampai benar-benar aku ngerti gitu. Itu sih, jadi kayak benar-benar terima kasih teman-temanku. Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya Joa. Oke, Kak. Kak, boleh ulang lagi pertanyaannya, Kak? Oke, untuk pertanyaannya, apakah diskusi dengan teman sebaya yang membuat
pembahasan suatu kondisi penyakit itu lebih mudah dipahami dibandingkan pembelajaran konvensional. Oke, Kak izin bertanya terlebih dahulu, apakah konteksnya ini di peer teaching atau, diskusi biasa aja sama teman? Di peer teaching. Oh baik, Kak. oke. Karena ini izin menjawab Kak, karena ini, konteksnya di peer teaching, sebenarnya, jatuhnya sebenarnya sama seperti yang Kak Stani bilang, itu seperti belajar konvensional saja, tetapi presenternya yang berbeda. Nah, dalam hal ini, untuk penjelasan dari perbandingan antara penjelasan teman dan penjelasan dosen sebenarnya ada, eee, kurang dan lebihnya. Kurangnya itu sudah pasti karena kita, masih dalam tahap pembelajaran, materi yang disampaikan itu, masih belum, apa ya namanya, masih belum mendalam seperti yang mungkin akan dijelaskan oleh dosen. Namun, positifnya itu kita bisa lebih leluasa untuk bertanya dan mungkin untuk penjelasannya lebih lebih friendly gitu, Kak. Kita jadi lebih mengerti, ya kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Joa. Selanjutnya Dira. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Kalau ditanya dengan pertanyaan kayak gitu, saya lebih condong memilih berdiskusi dengan teman karena kalau semisalnya dengan teman itu, kalau dia tidak tahu, ya sudah kita carinya itu, bersamaan di saat itu juga atau di detik itu juga, kemudian diskusinya itu bisa berlanjut dan juga memang kalau berdiskusi dengan teman itu, dari saya sendiri merasa cukup, bisa dibilang leluasa karena kalau semisalnya kita berdua ternyata pendapatnya beda dan ditemukan salah satunya itu keliru, ya sudah seperti itu aja kayak saling mengonfirmasi ulang seperti itu. Sedangkan kalau pembelajaran konvensional yang diajarkan langsung oleh dosen itu biasanya kalau semisalnya kita bingung, terus kita, melakukan, memberikan pertanyaan, biasanya nanti dari dosennya justru akan menanyakan balik kayak, "Coba kalau digunakan logika kira-kira menurut kamu seperti apa?" Dan jujur menurut saya di situ, saya sedikit kurang nyaman dengan metode, tanya balik seperti itu karena saya di situ bertanya karena memang saya tidak tahu, bukan untuk mengonfirmasi sesuatu, seperti itu, Iya. Kak. Jadi menurut saya lebih condong ke arah, berdiskusi dengan teman, seperti itu. Oke, terima kasih Dira. Selanjutnya Kirie. Oke Kak, sebelumnya apakah suaranya sudah terdengar? Terdengar. Oke, jadi yang pertama untuk yang dengan sebaya, kalau misalkan dari saya sendiri, untuk konteks peer teaching sebenarnya, tergantung dari orangnya sih, Kak. Kalau misalkan saya bertanya dan saya benar-benar tidak tahu, terus orangnya seberapa dalam orangnya sudah menguasai konteks, dan juga cara penyampaiannya yang tepat. Karena kan kalau misalkan orang menyampaikan kan subjektif ya, Kak, jadi tergantung apakah kita bisa mengerti atau enggak. Kalau misalkan orangnya udah mendalami materinya dan juga udah paham, saya juga ikut mengerti. Tapi kalau misalkan orangnya yang mempresentasikan materi dalam peer teaching tersebut masih kurang, terus saya bertanya dengan keadaan yang benar-benar tidak tahu juga, saya juga ragu gitu. Jadi, depends kepada orangnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sama dosen, sebenarnya juga sama sih, Kak. Soalnya ada beberapa dosen yang kalau misalkan mau menjelaskan juga bahasanya masih bisa dimengerti dan mudah dimengerti. Terus, yang kedua tuh ada tipikal dosen yang kayak, ya bahasanya expert dan juga nanti dibilang, "Tolong nanti dicari lagi ya," gitu. Jadi ya tergantung dari orang-orangnya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kirie. Selanjutnya Elo. Kalau dari saya sendiri, Kak, mungkin ada plus minusnya, Kak. Kalau misalnya kita berdiskusi dengan teman sebaya, mungkin dia akan menjelaskannya yang ini teman sebaya sudah tahu materi tersebut ya, Kak. Jadi dia sudah bisa menjelaskan dengan baik. Maksudnya kalau secara dengan teman sebaya kan lebih enak untuk penjelasannya, seperti itu. Tapi, minusnya adalah mungkin ada beberapa kali kita akan bingung menemukan beberapa materi yang kayak, "Oh ini apa ya?" Gitu ya.
Jadi tidak ada tempat untuk meng-clarify. Tetapi jikalau dengan konvensional bersama dengan dokter yang bisa dibilang tanda kutip adalah expert, dia mengerti, Kak. Jadi kita mau bertanya atau mau clarify sesuatu, dia masih bisa menjawab. Tetapi minusnya terkadang ada beberapa dokter yang mungkin bahasanya terlalu expert, untuk kita mengerti materinya itu agak sulit dan memang, seperti kita harus menggali lebih lagi apa yang dimaksud gitu sih, Kak. Seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih Elo. Selanjutnya Zara. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, diskusi sama teman itu sangat membantu juga ya, apalagi kalau misalkan teman itu udah punya materi yang udah dipahami. Cuman beberapa hal juga kita lihat untuk melihat apakah memang benar-benar itu benar yang dijelaskan, makanya juga kita sebenarnya juga butuh expert untuk benar-benar mengonfirmasi apa yang sudah dijelaskan oleh teman itu juga. Itu aja sih mungkin. Oke, baik. Terima kasih Zara dan teman-teman lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, pertanyaan selanjutnya, apakah peer teaching ini membantu teman-teman lebih siap menghadapi diskusi kasus penyakit ya dalam pembelajaran akademik, misalnya saat sesi tutorial gitu. Biasa kan kalau di tutorial kita tuh ada beberapa penyakit yang sudah dibahas di peer teaching. Nah, apakah peer teaching ini membantu teman-teman lebih siap dalam menghadapi diskusi kasus itu? Oke, mungkin dari Dira dulu. Oke, Kak. Kalau untuk dari saya sendiri itu sangat membantu karena memang dari peer teaching ini kan kayak bisa dibilang kita dikasih makan sama dasar-dasarnya dari si penyakit-penyakit yang ada di tutorial. Nanti, dari peer teaching ini kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi pasien yang ada di skenario. Jadi menurut saya peer teaching yang dilakukan, apalagi yang materinya itu benar-benar ada di tutorial, skenario di minggu itu, menurut saya itu sangat-sangat membantu sih, Kak. Oke, Mempersingkat dari waktu belajar juga, seperti itu, Kak. terima kasih Dira. Selanjutnya Zara. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan ini menurutku itu sangat membantu ya, apalagi kalau misalkan kita udah dikasih list, materi-materi yang apa saja yang harus dipahami, apalagi kalau misalkan kita dapat materi itu otomatis kita udah lebih dulu mencari tahu materi itu, otomatis lagi kalau misalkan, mungkin pas banget di minggu ini, kedapetan, presentasi hal itu. Jadi kita udah lebih dulu tahu dan bisa mudah mencari materi-materi lain yaitu dari teman-teman gitu. Oke, terima kasih Zara. Selanjutnya Kyrie. Oke, kalau dari saya sendiri agak beda sih, Kak. Soalnya, 2 lagi. Jadi kayak kalau misalkan, jadi presentan mungkin sangat membantu kalau misalkan menghadapi kasus pada tutorial. Namun kalau misalkan kita hanya menjadi audiens, menurut saya kurang membantu karena jujur kalau di tutorial itu, pembahasannya lumayan mendalam dan kita nggak langsung tiba-tiba karena sign and symptoms-nya terus langsung kayak bilang, "Oh ini diagnosisnya," tapi, sangat, rumit gitu untuk menentukan diagnosisnya. Jadi harus membeda-bedakan terlebih dahulu, sedangkan materi yang diajarkan pada peer teaching benar-benar hanya fokus pada satu penyakit saja yang udah diketahui, jadi tinggal diperdalam aja gitu. Jadi kalau misalkan jadi presentan, emang sangat membantu, tapi kalau misalkan kita jadi audiens terus, presentannya kurang, menyampaikannya kurang sampai gitu, jadi lebih kurang membantu sih, Kak. Oke, terima kasih Kyrie. Selanjutnya Elo. Kalau dari saya sendiri, bisa membantu karena sebelum lagi, kalau misalnya kita jadi presentan, kita memang mencari materi tersebut. Jadi kita bisa langsung mendapatkan kayak dasar-dasarnya, dan selanjutnya bagaimana. Tapi saat tutorial kembali misalnya, tutorial itu kan bukan hanya satu penyakit, melainkan beberapa penyakit. Memang mungkin untuk kayak satu penyakit di situ tidak mencakup langsung tutorialnya, tetapi bisa dibilang membantu untuk kayak melihat biasanya tutorial itu kan ada sign symptoms, jadi kita bisa melihat kayak misalnya pertusis. Pertusis itu kayak sign symptomnya seperti apa. Jadi kita bisa membantu untuk di tutorialnya, seperti itu sih. Oke, terima kasih Elo. Selanjutnya Destiny.
Kalau misalnya dari aku sendiri, balik lagi ya sama mirip-mirip kayak Kairi pendapatnya, kalau misalnya kita presenternya, itu sangat akan membantu ya, karena kan kita udah cari tahu, tinggal ya sekali lagi tinggal memperdalam. Tapi kalau misalnya kita as a fan audience atau listener-nya, itu mungkin malah kita, membutuhkan teman kita untuk explain itu lagi ke kita gitu loh. Jadinya kayak ya udah explain 2 kali. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak. Thank Oke, you. thank you Destiny. Selanjutnya Angel. Kak, boleh minta tolong ini nggak, ulangin soalnya tadi putus-putus. Oke. Pertanyaannya, apakah peer teaching ini membantu teman-teman untuk lebih siap menghadapi diskusi kasus penyakit dalam pembelajaran akademik, misalnya seperti di sesi tutorial? Oke. Kalau ditanya bantu, sangat membantu ya, soalnya kan ada beberapa topik peer teaching yang dimulai dipresentasikan tuh sebelum sebelum PBL ya, sebelum tutorial ya. Jadi kita udah dapat dulu nih materinya sebelum kita mulai bedah kasus skenarionya, jadi cukup membantu. Jadi pada saat pembelajaran tutorial nanti udah mengalir aja gitu, karena memang sebagian besar udah tahu, udah paham, dan udah dapat nih ilmunya gitu. Itu sih. Makasih. Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya Joa. Halo Kak, apakah kedengaran? Putus-putus nih. Halo? Halo Kak. Iya, iya. Opsi. Halo Joa. Halo Kak. Agak putus-putus sih, Dek. Saya kan voice dulu Kak, udah lama. Halo? Oke, mungkin ke Ella dulu. Kak, kalau dari aku sendiri terkait dengan peer teaching ke tutorial gitu ya, Iya. sangat membantu, terutama kalau misalnya peer teaching-nya itu ada di minggu yang sama dengan tutorial berjalan. Jadi kayak maksudnya untuk ataupun sebelumnya tuh udah terpapar sama materi peer teaching-nya, jadi untuk kayak pemahamannya itu lebih mudah dan apa ya, bisa kayak meng-cover juga beberapa sign and symptom yang ada di skenario itu sendiri. Cuman paling kayak cari tahu lagi lebih lanjut, karena kan bisa jadi ada beberapa kayak penyakit-penyakit yang sama juga kan sign and symptomnya, terus gejalanya juga seperti itu. Jadi dari aku itu sih, Kak. Oke, terima kasih Ella. Selanjutnya Aris. Maaf Kak, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Aris. Oke, kalau dari saya sendiri untuk peer teaching agak membantu untuk persiapan dalam menghadapi tutorial karena yang tadi udah dijelaskan itu materi-materi yang dibawakan pada peer teaching itu sesuai dengan kasus tutorial yang dibawa per minggunya sehingga untuk proses pencarian materinya sendiri itu agak berkurang dan yang saya carikan itu mungkin hanya untuk melengkapi hal-hal yang menurut saya masih kurang. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Aris. Selanjutnya Yosi. Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak terlalu berefek karena biasanya yang peer teaching itu tuh udah kita bahas duluan di tutorial. Jadi mungkin menurutku kurang efektif sih. Oke, terima kasih Yosi. Selanjutnya Joa. Halo Kak, sudah kedengaran kah? Sudah aman-aman. Oke. Jadi menurut saya ya Kak, sangat membantu karena peer teaching itu membuat saya lebih siap menghadapi diskusi Kak, karena saat saya melakukan ini konteksnya saya telah belajar untuk peer teaching. Saat saya belajar peer teaching dengan materi di blog itu, saya telah membangun framework untuk
istilahnya sudah ada dasar untuk apa yang harus dibicarakan. Walaupun memang tidak sesuai dengan materi peer teaching saya, namun framework yang telah dibangun itu yang nantinya akan membantu saya dalam menjalani diskusi itu karena sudah ada saat kita belajar satu blok itu kan ada benang merahnya Kak di setiap penyakitnya untuk per blok. Oh. Begitu Kak menurut saya. Oke, terima kasih Joa. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apakah peer teaching ini merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk pembahasan suatu kondisi penyakit dalam pendidikan kedokteran? Oke, sekali lagi ya pertanyaannya, apakah peer teaching ini merupakan metode pembelajaran yang efektif? Ya, ini menurut teman-teman untuk pembahasan suatu kondisi penyakit dalam pendidikan kedokteran. Mungkin dimulai dari Angel dulu. Oke, kalau menurut aku, kalau efektif apa enggaknya, sebenarnya di tengah-tengah sih, nggak yang efektif banget, tapi yang nggak buruk banget gitu loh. Karena tergantung pembawaan setiap orangnya. Kalau misalkan orang itu mampu menjelaskan dengan baik, dengan materi yang lebih kompleks, itu pasti efektif. Tapi kalau misalkan dengan orang yang persiapan seadanya, menurut aku kita yang sebagai audiens juga kadang ngerasa nggak puas kan, jadi itu kurang efektif gitu sih. Jadi di tengah-tengah lah. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya Yosi. Felix, maaf boleh ulangin pertanyaannya nggak? Oke, pertanyaannya, apakah peer teaching ini merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk pembahasan suatu kondisi penyakit dalam pendidikan kedokteran? Oh, oke. Menurut aku kalau targetnya seperti itu, ya itu efektif karena dia ngebahas dari awal sampai akhir ya. Maksudnya dari mulai apa sih itu penyakit, terus cara perjalanan penyakit itu, kemudian ke sign and symptoms-nya, terus pemeriksaan sampai treatment-nya. Jadi itu cukup sangat baik ya untuk ngebantu kita memahami suatu kondisi seperti itu. Oke, terima kasih Yosi. Selanjutnya Ella. Ya Kak, kalau menurut saya untuk peer teaching sendiri efektif ya, terutama untuk memahami terkait dengan penyakit-penyakit yang emang SKDI-nya 4 gitu. Jadi emang dijelasinnya tuh secara detail hingga sampai ke tata laksana, terus promotif preventifnya juga gitu. Terus biasanya lebih ke arah yang tadi sih, mempermudah pemahaman kalau dari saya sendiri. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Ella. Selanjutnya Tiara. Oke, kalau dari aku cukup efektif sih Kak. Jadi karena kebantu dari peer teaching sendiri kan itu dari setiap penyakit tuh ada SKDI-nya masing-masing ya. Jadi kayak tiap yang presentasi juga jadi tahu porsi penjelasannya gitu seberapa jauh karena dari SKDI-nya. Jadi menurut aku cukup efektif juga gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Tiara. Selanjutnya Jara. Oke, terima kasih Kak. Sama ya seperti yang lain, menurut aku peer teaching juga cukup efektif untuk dilakukan pada anak FK karena ada porsinya juga, itu batasannya adalah SKDI. Dilihat dari SKDI juga sih. Jadi kita juga jadi tahu batasan sampai mana dan harus tahu sampai mana gitu untuk ujian juga. Ya. Iya, terima kasih Jara. Selanjutnya Dira. Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi sebelumnya, apakah dari kakak boleh ulang untuk pertanyaannya Kak? Soalnya di aku tadi sempat hilang jaringannya. Oh iya, siap. Pertanyaannya, apakah peer teaching ini merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk pembahasan suatu kondisi penyakit dalam pendidikan kedokteran? Oh, oke. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Felix. Jadi kalau dari saya sendiri itu cukup efektif karena mengingat dari peer teaching ini sendiri kan kita peer to peer. Jadi memang bahasa yang akan digunakan oleh teman kita itu bahasa yang memang ada terms of medical-nya tapi bisa dipahami dengan mahasiswa gitu. Maksudnya kan kita sebagai mahasiswa kan belum bahasanya dalam tanda kutip
vocabulary yang kita punya kan tidak se-rich itu di dalam dunia kedokteran itu, sehingga disesuaikan juga dengan, teman kita. Jadi menurut saya kalau untuk peer teaching ini, untuk menjelaskan suatu penyakit itu, cukup baik, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Dira. Selanjutnya Destiny. Sorry Kak, untuk pertanyaannya boleh diulangin lagi nggak Kak? Oke. Pertanyaannya, apakah peer teaching ini merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk pembahasan suatu kondisi penyakit dalam pendidikan kedokteran? Kalau menurut aku sendiri, ini cukup efektif sih Kak untuk, exposure ya ke, audiensnya soal, penyakit-penyakitnya juga. Cuman mungkin lebih ke kayak, yang nggak efektif itu kalau misalnya ya, dari si penyampaiannya itu sendiri sih Kak, dari kayak cara mereka menyampaikan ini yang kadang tuh agak kurang bisa dimengerti. Oke. Thank you. Terima kasih Destiny. Selanjutnya Aris. Aris. Maaf Oh, Kak, iya. untuk pertanyaannya saya izin untuk konfirmasi lagi. Jadi, apakah peer teaching merupakan metode efektif untuk pembahasan suatu, kondisi penyakit dalam pendidikan kedokteran? Iya, betul. Nah, untuk, metodenya sendiri, sebenarnya cukup efektif, karena yang pertama itu, kita dibiasakan untuk menghubungkan, apa ya, basic science-nya atau seperti fisiologi anatominya dengan penyakitnya itu pertama, sehingga bisa lebih spesifik kita mengerti bahwa ada spesifik organ ini yang bermasalah. Terus yang kedua juga karena dijelaskan patofisiologi dan etiologinya itu membuat, konsep penyakitnya itu agak terhubung sehingga kita mengerti kenapa suatu gejala atau suatu penemuan medisnya itu, muncul sehingga membantu dalam koneksi dari antar, konsep-konsep yang terdapat pada penyakit tersebut. Tapi, ini tetap tergantung dengan siapa yang menjelaskan. Kalau seandainya yang, menjelaskan sendiri memang mengerti dengan penyakit yang ia presentasikan, itu memang, agak membantu dan, membuat saya memang sangat terbantu pada saat ada end block atau mid block. Tapi kalau seandainya yang menjelaskan itu masih sering baca HP atau kurang mengerti dengan materi, jujur itu, tidak terlalu membantu karena, akibatnya saya malamnya atau beberapa hari sebelum ujian harus mendalami materi tersebut lagi, itu Kak. Baik, terima kasih Aris. Selanjutnya Kirie. Oke, baik Kak. Jadi, secara konsep ya, dari peer teaching kan sudah dijelaskan dari definisi, etiologi, epidemiologi, sampai bahkan juga ada differential diagnosis dan bagaimana kita memberikan pengobatan terhadap suatu penyakit tersebut. Dan juga kalau misalkan kita, belajar sendiri ya tanpa peer teaching itu menurut saya lumayan ribet ya. Jadi harus bisa membanding-bandingkan dengan buku yang satu dengan yang satu, dengan yang lainnya juga tentang penyakit tersebut, karena kan beda-beda juga. Nah, dengan adanya peer teaching ini, sangat-sangat membantu saya dalam memahami dan mendalami suatu materi, apalagi suatu penyakit ya dari perjalanannya, kenapa bisa sampai seperti itu, cukup membantu saya karena, jujur lumayan susah kalau untuk memahami hanya dengan baca aja sendiri, tanpa dibarengi sama teman-teman lain dan juga takut salah konsep gitu jadinya, jatuhnya, takutnya apa yang saya mengerti bukan seharusnya yang seperti itu. Jadi kalau peer teaching sangat-sangat membantu saya, apalagi kalau misalkan adanya forum diskusi setelah penyampaian atau pemaparan dari materi peer teaching, setelah itu kita berdiskusi. Jadi, sehingga membuat peer teaching ini cukup efektif sih sebagai pembelajaran dari materi kedokteran. Oke, terima kasih Kirie. Selanjutnya Elo. Kalau dari saya sendiri Kak, saya izin kedengaran ya Kak? Iya, aman. Oke. Kalau dari menurut saya sendiri, saya mengambil 2 sudut pandang. Kalau misalnya saya sebagai presenter, aspek untuk jadi efektif itu saya ambil 3. Pertama, pembawaannya.
pembawaan dari si presenternya itu sendiri. Kalau misalnya presenternya mengerti materinya dan tadi tidak membaca HP ataupun membelakangi audiens, berarti dia bisa membawanya enak, Kak, pembawaannya. Berarti dia bisa mengerti. Dan juga yang kedua tuh pendalaman materinya. Seberapa mengerti dia, seberapa bisa dia kayak memanifestasikan supaya kita mengerti gitu. Itu pendalamannya. Dan ketiga, kita kan di Presiden University, dia memang menggunakan 2 bahasa. Jadi aspek ketiganya bahasa. Memang kita bukan hanya dari Indonesia aja, tapi bahasa Inggris. Jadi dari orang luar negeri gitu. Jadi untuk bahasa memang agak sulit karena mungkin kita akan membawanya dalam bahasa Inggris pun takutnya ada beberapa teman yang tidak mengerti. Kalau kita membawa bahasa Indonesia, orang orang luar negerinya juga mungkin tidak mengerti. Dan untuk secara audiens, menurut saya seberapa mau dia untuk mengulang materinya. Karena percuma gitu kalau misalnya kita mendengar saja di pas peer teaching tapi tidak kayak belajar di rumah atau di mana pun ya tidak masuk juga gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Elo. Selanjutnya Joa. Halo, apakah kedengaran, Kak? Aman, kedengeran. Oke, jadi apakah izin konfirmasi, Kak, untuk pertanyaannya apakah, peer teaching ini efektif atau tidak dalam pembelajaran kedokteran? Iya, Kak. Iya, Kak? Iya. Oke, bagi saya peer teaching itu sangat efektif dalam pembelajaran kedokteran apabila dipersiapkan dengan baik. Karena baik presenter yang mempersiapkan maupun, listener yang mendengarkan materinya, pastinya akan terasa efektif jika, semuanya itu dipersiapkan dengan baik. Iya, Kak. Oke, terima kasih Joa. Baik teman-teman, pertanyaan terakhir ya untuk kita semua. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah metode peer teaching ini sebaiknya terus diterapkan dalam pembelajaran di pendidikan kedokteran atau tidak? Jadi ini usulan teman-teman ya, apakah metode peer teaching ini sebaiknya terus berjalan di pembelajaran kedokteran ya, terlebih khusus di kita di FKPU, atau menurut teman-teman nggak usah karena ini nggak terlalu ada manfaatnya bagi kita. Gitu. Oke, jadi dimulai dari Destiny dulu. Kalau dari aku sendiri, aku milihnya, tetap terus dijalankan, tapi dievaluasi kembali soal, mungkin pengaturannya sama teknisinya juga. Karena aku melihat juga as event reality walaupun kita udah mencoba nih untuk, mendengarkan, kita kesampingkanlah faktor eksternal kayak emang ada orang yang nggak dengerin gitu. Kalaupun kita tetap, ngedengerin, kadang tuh penyampaian efektivitinya kurang lebih cuman 50%, 60%-an. Itu pun kalau misalnya yang ngasih presentasi ini pun bisa explain it really well. Tapi kalau misalnya dari aku tetap butuh, untuk si exposure-nya itu, tapi tetap dievaluasi kembali apakah sistemnya akan diganti atau kayak gimana yang bikin itu tuh bisa jadi lebih efektif dan efisien aja gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya Dira. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, itu, cukup efektif sehingga dari harapan saya sendiri sebenarnya dilanjutkan saja, namun ya mungkin seperti dilakukan penyesuaian lagi terkait dengan, pemilihan dari mahasiswa yang akan membawakan materi. Karena dari pengalaman saya sendiri ada beberapa materi yang menurut saya itu cukup kompleks, tapi ternyata disampaikan kepada presentan yang menurut saya dari peer teaching di blog sebelumnya, dia terlihatnya itu tuh selalu kurang persiapan di saat, ingin melakukan presentasi peer teaching itu. Jadi menurut saya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Dira. Selanjutnya Aris. Minta maaf Kak, bisa diulangi pertanyaannya Kak? Oke, pertanyaannya, apakah metode peer teaching ini sebaiknya terus diterapkan dalam pembelajaran di pendidikan kedokteran atau tidak? Menurut saya tetap dilanjutkan saja karena metode peer teaching sendiri ini
mempermudah kita dalam mengerti suatu penjelasan karena yang menjelaskan itu teman sebaya sendiri jadi mudah dimengerti. Hanya saja mungkin ke depannya bisa lebih dievaluasi oleh dosen-dosen yang memberikan tugas peer teaching untuk, lebih mempertimbangkan, suatu penyakit akan dibawakan oleh siapa. Dari aku seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Aris. Selanjutnya dari Kirie. Oke, Kak. Jadi, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, jadi, kalau dari saya sendiri tetap dilanjutkan peer teaching ini karena bagi saya sendiri, mungkin sangat membantu ya, tapi perlu diperhatikan dan dilihat lagi kalau misalkan pertama dari audiensnya. Sometimes ada audiens yang datangnya itu yang penting duduk aja tapi nggak mau dengerin, bener-bener full dengerin gitu. Jadinya kayak, ngeganggu teman-teman yang lain yang berusaha untuk serius dan, mau dengerin, itu. Terus yang kedua dari si presentannya. Jadi presentannya kalau misalkan mempresentasikannya secara mendalam, serius, dan juga sudah mengerti, itu sangat-sangat bagus sih karena, kita bisa membedakan dan bisa merasakan kalau misalkan presentannya bisa mempresentasikan materi tersebut dengan baik jika memperhatikan audiensnya juga, sehingga audiensnya juga terlihat serius dan juga menanggapi itu. Dan yang terakhir mungkin dari perhatian dari dosennya, sometimes ada dosen yang kalau feedback-nya jatuhnya cuman, ke seberapa profesional orang yang mempresentasikan materi tersebut. Tapi sometimes juga ada dosen yang benar-benar memperhatikan materi apa yang kurang dari, presentan itu, jadi mereka nambah-nambahin, jadi bagus gitu. Jadi balik lagi ke evaluasi lagi, tapi tetap dilanjutkan lagi karena pre-teaching sangat-sangat membantu bagi kita semua selain, dengan kita belajar sendiri. Karena kan sekarang, kuliah kita kan tipikal yang memang mahasiswa sendiri yang mencari tahu ya, bukan disuapin lagi. Jadi bukan sekedar mendengar materi, tapi ya kita harus mencari tahu sendiri, tapi dengan adanya per-teaching ini menggantikan, pemeran dari dosen yang biasanya memaparkan materi. Jadi ya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kirie. Selanjutnya Elo. Kalau menurut dari saya sendiri, izin untuk sudah bisa mendengarkan dengan jelas, Kak? Iya. Oke. Kalau saya sendiri tetap dilanjutkan, tetapi harus dievaluasi di bagian presenternya, apakah dia sudah mengerti ataukah dia sudah berapa dalam dan pembawaannya bagaimana. Terus juga di bagian audiensnya. Audiensnya apakah datangnya cuma duduk saja atau tidur, main HP, atau apakah mendengarkan, seperti itu sih. Karena ya tidak akan efektif jikalau seperti itu kan. Kemudian mungkin dari dokternya juga terkadang feedback-nya itu, seperti Kiria tadi ya, ada yang secara profesional, tapi kalau misalnya dokternya yang mengerti atau bukan ahli ya, kayak expert di bagian itu, dia bisa membantu kayak, "Oh ini ada yang kurang," gitu. Jadi kalian bisa cari ini tuh ini, gitu. Dia bisa menjelaskan gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Terima Elo. kasih. Selanjutnya Joa. Izin, Iya. Kak, dia lagi ada di itu pom bensin, jadi Oh, dia keluar. oh ya. Kita ke Zara dulu. Zara. Halo, suaraku terdengar? Terdengar, terdengar. Oke, kalau menurut saya, sangat membantu sekali dan, bisa untuk dipertahankan ya untuk ke depannya. Karena apa, biasanya dosen itu memberikan list-list materi itu sudah, apa ya, memberitahukan atau memberikan arahan atau terarah ya tentang materi-materi kita di blok itu. Jadi kita juga tahu seberapa jauh, di blok ini tuh mengarahnya ke mana, materi apa saja yang kita harus perdalami, dan juga berdampak juga untuk ujian. Paling gitu sih, kurang kurang lebih dari per-teaching itu biasanya keluarnya, seperti itu. Oke, terima kasih Zara. Selanjutnya Tiara. Tiara.
Oke, terima kasih Kak Felix atas kesempatannya. Kalau dari aku sendiri tetap dilanjutkan ya untuk peer teaching sendiri karena menurut aku memang selain kita perlu gitu ya untuk mempelajari dari banyaknya penyakit gitu ya, mempermudah buat mempelajari dari berbagai kondisi klinis, itu pun juga palingan kalau untuk peer teaching sendiri mungkin dievaluasi ke depannya tuh sama kayak yang tadi teman-teman bilang juga di apa ya di untuk evaluasi kembali gitu agar nanti pada saat presentasi itu orang lain juga bisa mengerti seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya Angel. Dari aku tetap dilanjutin tapi ditingkatin aja atau diimprove gitu caranya. Dah. Apanya tuh di improve caranya? Metode ya mungkin dibuat lebih fun atau gimana jadi biar audiensnya tuh ya itu tadi nggak cuma duduk doang dengerin atau yang penting hadir aja. Oke. Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya Yosi. Menurutku tetap dilanjutkan dengan ya misalnya diperbaiki lagi sistemnya biar lebih efisien. Misalnya mungkin kalau kayak sehari gitu jangan, kalau kita ya yang angkatan kita kan bisa sehari PT aja gitu kan bosan banget ya. Oke, lumayan buat mereka yang maju ngejelasin, terus gimana buat orang yang ngedengerin itu belum tentu efektif karena mendengarkan aja itu sambil duduk itu membosankan sekali. Terus kedua juga dia punya plus di public speaking ya, jadi pasti teman-teman juga nggak semua lah punya kemampuan public speaking ketika baru masuk FK PU, tapi setelah kita sering presentasi apa segala macam itu buat kita lebih berani gitu buat show off, buat menyuarakan gitu, dan itu membantu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita juga seperti itu. Oke, terima kasih Yosi. Selanjutnya Ella. Kalau dari saya sendiri untuk peer teaching dilanjutin ya. Jadi alasannya karena saya pribadi merasa sangat terbantu gitu ya, terutama dalam memahami penyakit-penyakit secara klinis dan lebih dalam gitu. Cuman mungkin perlu dievaluasi, setuju juga tadi terkait dengan mungkin yang kayak SKD 4 yang ini dikasih sama orang yang benar-benar bisa menjelaskan secara detail gitu. Terus juga disesuaikan lagi mungkin dari segi materi yang diberikan, ya seperti itu sih. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Ella. Terima kasih teman-teman semua. Ini pertanyaannya sudah selesai. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama teman-teman juga. Jadi menurut saya sudah mencakup semua pertanyaan-pertanyaan yang saya mau ya di penelitian saya. Dan untuk sesi ini, sesi FGD untuk penelitian saya ini teman-teman sudah selesai. Mungkin dari teman-teman boleh on cam kalau yang berkesempatan tidak ada masalah bisa on cam, kita ambil dokumentasi dulu. Oke. Ada dua ya, itu. Oke, yang pertama satu Yosi masih mati. Iya nggak jadi. Enggak jadi. Jadinya kayak amat kan nih ujian. Cancel. Oke, 1, 2, 3. Taris bergerak. Itu ada 3. Bentar. Dira mana ini? Oh, ini Dira. 1, 2, 3. Oke. Baik. Ih, terlambat Angel. Oh, lagi. 1, 2, 3.
Oke. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah bantu penelitian saya. Nanti souvenirnya hari Senin ya, pas kita ketemu di kampus. Yeay. Oke, Yeay. terima kasih ya teman-teman. Mantap. Selamat Oke. Makasih beristirahat. Kak, makasih guys. Oke, Thank you, Kak oke. Feli. Terima kasih. Ya, Gini makasih Pak. semua. Terima Iya. kasih.